undang-undang ini sekarang ini menjadi momok di masyarakat, khususnya remaja, ibu-ibu yang sering menggunakan sosmed. Undang-undang ini mengatur apa sih yang kita boleh lakukan. Baik sobat, perkenalkan saya Wulan Susilawati, host di Kodau Entertainment. Kali ini di episode edukasi mengenai sosial hukum, saya ditemani oleh seorang gadis cantik yang bernama siapakah dia? Adalah aku Alicia Safadila. Halo teman-teman, apa kabar? Halo sayang. Jadi saya kali ini ditemani oleh Alicia, atau lebih enaknya dipanggil Aca ya? Ya, Aca, boleh. tapi bukan Aca. Baik Aca. Oh iya teman-teman, main pakai baju ini dalam apa nih? Wah, keren nggak? Wah keren banget Wow, sih. sesuatu banget ya pemirsa. Kali ini saya menggunakan pakaian yang sangat-sangat keren, berwibawa, berkarisma. Itulah dia rahasianya. Bahwa episode kali ini kita akan kedatangan tamu yang sangat istimewa. Siapakah dia? Perkenalkan, dia adalah seorang penasihat hukum. Silakan Bang, Selamat perkenalkan. sore Mbak Wulan, Iya Bang. Anissa, dan teman-teman Sobat Kodau Siap. selalu mengikuti podcast ini. Iya betul Bang. Hari ini saya memperkenalkan diri, saya kebetulan bertempat tinggal di Kompleks Kodau. Saya sehari-hari sebagai seorang advokat atau pengacara. Nama saya Diki William Peter Pandi, sarjana hukum. Saya advokat dari Peradi, Perhimpunan Advokat Indonesia, dan sementara ini saya memegang kartu anggota domisili di Dewan Pimpinan Cabang Peradi Jakarta Selatan. Demikian yang saya perkenalkan. Saya advokat sudah bisa praktek beracara untuk menyelesaikan permasalahan hukum, baik permasalahan hukum perdata maupun permasalahan hukum pidana. Gitu Bang. Demikian sobat podcast Kompleks Kodau, Iya. Mbak Wulan dan Alicia. Ya, dan episode kali ini Bang Riki akan memaparkan sesuatu topik yang sangat berkaitan dengan masyarakat pada umumnya ya. Ya. Topik apakah itu Bang? Kita angkat kali ini Bang. Jadi Mbak Wulan, sobat-sobat podcast Kompleks Kodau 5, yang saya sampaikan hari ini terkait dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Oh gitu Bang. nomor 11 tahun 2008. Undang-undang ini sekarang ini menjadi momok di masyarakat, khususnya remaja, ibu-ibu yang sering menggunakan sosmed. Undang-undang ini mengatur apa sih yang kita boleh lakukan di udara, bersosmed di udara. Kan kita masing-masing kan sekarang sampai anak-anak SD aja sudah punya Sangat gampang ya Bang. handphone, betul. sudah punya handphone, bahkan sudah punya akun di media sosmed. Nah, di sini dibatasin karena ancaman dari hukuman ini mengatur cukup berat bagi para pengguna sosmed apabila salah berkata-kata, salah menyampaikan sesuatu di dalam sosmed. Saya ini kan alat buktinya itu terekam di dalam informasi elektronik itu. Jadi di handphone atau nanti di provider yang bersangkutan, atau nanti ada di sosmednya sendiri, misalnya kita menggunakan Twitter atau menggunakan Facebook atau menggunakan Instagram, itu terdata di sana dan itu susah Terekam itu ya Bang? terekam, Tidak bisa hilang tuh. tidak bisa hilang. Jadi dari sana kita ada pernah berkata-kata sesuatu yang tidak baik terhadap orang lain, dia bisa tangkapan layar atau screenshot sebagai bukti. Walaupun kita ada di tempat kita, di handphone kita atau Kita hapus. di komputer Iya. kita terkait apa yang kita postingan dan apa yang kita berkata-kata kepada orang lain, itu
tersimpan itu di rekap di Jejak digitalnya ada. jejak digitalnya ada di Iya. sosmed itu. Nah itu Kita Bang, menggunakan Twitter atau menggunakan Instagram. berkaitan ataupun dengan Facebook. undang-undang ITE tadi Bang. Kenapa topik ini kok jadi menarik? Iya. Apa alasannya Bang? Bisa disampaikan? Jadi di sini saya mau menyampaikan ke Masyarakat? teman-teman, masyarakat khususnya di Kodau, remaja, ibu-ibu, mungkin bawa bapak juga kalau mungkin ada waktu senggang mungkin bisa menggunakan juga sosmed Iya betul. dalam pekerjaannya. Nah, jadi ini diatur batasan-batasannya untuk kita ada etika di dalam kita menggunakan Sosial sosmed. media. Nah, karena kita berkata itu kan berupa tulisan, kata-kata kita itu dituangkan dalam tulisan di sosmed tersebut. Iya, verbalnya Baik- lewat tulisan lewat ya. tulisan Betul. itu, baik Twitter maupun Instagram maupun Facebook. Nah itu jadi bukti itu apa yang kita sampaikan di sana menyinggung seseorang atau menyinggung pihak lain yang menggunakan itu dan orang tersebut merasa tersinggung oleh Perbuatannya? apa yang kita sampaikan, Iya. kita komen di medsos Maksud tersebut, tadi? itu akan menjadi suatu pelanggaran hukum bagi yang bersangkutan. Yang bersangkutan merasa terhina oleh apa yang kita posting di komen. Nah itu bisa jadi berbalik ke kita. Dan itu diatur di pasal 27 Undang-Undang ITE. Nah di bawahnya itu ada ayat-ayatnya. Ada di pasal 27 itu ada ayat 1, 2, 3, dan 4. Itu sudah mengatur semua di sana tentang apa pelanggaran dari pasal 27 yang telah kita perbuat atau membuat ketersinggungan Makanya orang lain melalui. akhirnya ini kita angkat Bang. Menarik buat Betul, kita cermati. betul. Ambil ilmunya ya Bang. Nah, Betul. dari Betul. tadi yang kita bicarakan topik yang sudah disampaikan Bang Riki tadi, adakah pengalaman yang Bang Riki pernah tangani dalam kasus ini Bang? Saya pernah tangani satu kasus tentang Undang-Undang ITE ini, khususnya pasal 27. Kebetulan di Sumatera ya, saya tangani itu. Jadi ini ada penghinaan dari seseorang. Jadi ini suami istri, mereka sudah bercerai, istrinya menghina suaminya dengan berkata macam-macam. Iya, Sehingga yang negatif suaminya- ya. yang negatif, sehingga suaminya marah karena mereka sudah bercerai. Iya. Sama suaminya itu di screenshot semua apa kata-kata istrinya semua, dilaporkan ke pihak kepolisian. Dan akhirnya yang bersangkutan dituduhkan dengan undang-undang ITE. Pencemaran nama baik atau? Betul, pencemaran nama baik di sini. betul. Jadi ini Pasal- saya di pasal 3 ya. Ini Iya, saya baca ya, pasal saya tiga. bacakan Iya, biar nanti iya. nggak salah di sini saya bacakan. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Nah ini karena suaminya sampaikan itu ke polisi dan akhirnya ada panggilan polisi dan penyidik di kepolisian di Sumatera mengenakan kepada yang bersangkutan Undang-Undang ITE nomor 27 pasal 27 ayat 3 dan sanksinya itu ada di pasal 45. Di pasal 45 sanksinya itu adalah pidana penjara selama 6 tahun dan denda 2 miliar rupiah. Jadi panggilan dari kepolisian Sumatera Serius. pada yang bersangkutan. Berarti kalau sudah Dan yang bersangkutan kebetulan orang di sekitaran kompleks Iya. juga dan minta bantuan ke kami dan kami berangkat untuk menyelesaikan itu di Sumatera. Dan alhamdulillah beres dan selesai ya Bang? kebetulan saya karena ini mantan suami dan menteri, saya selesaikan Dengan melalui baik-baik. mediasi, melalui kuasa hukumnya suaminya juga, ketemu dengan saya, kita selesaikan sekarang. Baik-baik. ya. Kekeluargaan. Ya, Oh gitu berdamaian. itulah salah satunya tentang Jadi kalau di undang-undang KUHP itu ITE pencemaran nama baik. Ini di sini penghinaan. Ya. pelajaran buat mereka Nah, ini pelajaran dan buat masyarakat. Betul. Nah, penghinaan ini dari istrinya ke suami itu di Instagram.
dan Facebook. Baik. Jadi dia posting di Facebook, dikasih masuk juga ke Oke. Instagram. Baik Bang Riki. Undang-undang ITE ini kapan dibuatnya ya Bang? Ya, undang-undang ini dibuat tahun 2008 ya. Iya. Dibuat tahun 2008. Kan kalau saya tidak salah itu sekitar bulan Mei. Diundangkan sejak bulan Mei tahun 2008 dan ditandatangani oleh Pak Presiden SBY. Dan sejak itu di bulan Mei tahun 2028 undang-undang ini diberlakukan. Undang-undang ITE nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik. Kenapa saya memilih topik ini? Karena kita semua handphone itu di tangan. Iya betul. Dan sosmed itu ya di tangan kita juga. Iya. Nah, tinggal kita mau Cara ngelolanya. apa nih? Cara ngelolanya kita tuh dari kedewasaan, dari logika kita sendiri untuk menyampaikan apa yang baik dan apa yang tidak baik. Karena ini kan yang lihat sosial lingkungan masyarakat. Bebas yang Bebas yang ada batasannya. Bebas tanggung jawab ya Bang. Kita membuat ketersinggungan orang lain. Jadi bersyukur jadi ya Bang. Bisa menjadi tahun 2008 tadi ya Bang sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden SBY. Betul di bulan Mei. Dibuatkan undang-undang ITE. Ya. Lalu tujuan dibuat undang-undang ITE itu untuk kami masyarakat apa ya Bang kira-kira? Tujuan dan kegunaannya? Kegunaan buat masyarakat itu biar kita membatasi diri. Oke, itu Nah, untuk membatasi diri ini kita perlu sosialisasi. Iya. Betul. Belum tentu semua teman-teman di dalam kompleks kita mengetahui ada undang-undang seperti itu. Betul Bang, betul. Nah, mungkin hanya tahu bahwa undang-undang ITE apa sih itu? Nah, di sana ada mengatur tentang penggunaan medsos. Baik juga bukan hanya di Instagram, bukan hanya di Facebook, bukan hanya di Twitter, tapi juga dalam kita WhatsApp juga seperti itu. Betul. Sama alat bukti, kita pernah maki-maki orang nggak senang. Iya, Di screenshot, tangkapan layar, alat bukti, lapor ke polisi, jadi masalah. Pokoknya ada kaitan sama sosmed. Betul. Itu Jadi sudah walaupun bisa hanya antara dua orang, orang lain kan nggak ngerti, nggak lihat. Tapi antara kita berdua aja, jangan di grup ya, antara kita berdua aja, salah satu pihak tidak senang, bisa melaporkan dengan membawa alat bukti screenshot tangkapan layar. Sebelum kalau di WhatsApp kan bisa langsung di delete, langsung hapus. Iya bisa. Nah, tapi kalau dia udah tangkap layar, dia udah bawa jam sama kerekam, sama waktu, sama tanggal terekam, dibawalah laporan ke polisi. Jejak digital tetap ada ya Bang? Tetap ada. Untuk yang sudah tertangkap seperti itu dan jadi berkasus, sanksinya apa Bang? Sanksi hukumnya? Sanksi hukumnya pasal 27 itu. Pasal 27 tadi ya? Pasal 27 dilihat Pidana. apa ada ancaman pemerasan itu di pasal ayat 4. Betul. Nah, terus kalau mengenai pinjolnya di ayat Nanti kita akan bahas dengan banyak pertanyaan. Lainnya di pasal 27 juga di ayat 2 kalau nggak salah. Nah, jadi pasal 27 itu ada mencakup 4 pelanggaran. Di pasal 27 ayat 1 muatan melanggar kesusilaan. Pasal 27 ayat 2 memiliki muatan perjudian. Di ayat 3-nya muatannya tentang penghinaan dan pencemaran nama baik. Di ayat 4-nya memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Di pasal 27 itu ada 4 pelanggaran di ayat-ayat tersebut. Nah, itu bisa kita kenakan ke orang-orang yang kita merasa bahwa kita difitnah atau dituduh atau pengucapan-pengucapan kasar kepada kita. Bisa kita laporkan. Itulah gunanya undang-undang ITE. Untuk jadi kita masyarakat dilindungi ya oleh hukum. dilindungi dan kalau kita tidak terima dalam bermedia sosial. ujaran-ujaran pihak lain tidak menerima bisa melaporkan. Bisa lapor ya? Betul. Iya. Pasal 26 tadi apa Bang Riki? Pasal 26 mengenai Kalau pasal 26 itu mengenai persetujuan penggunaan setiap informasi melalui data pribadi. Boleh Data pribadi dipaparkan itu, Bang? Bagaimana? Nah, itu data pribadinya perlu kita. Contoh KTP begitu Bang? Data pribadi betul. Kan kita suka ada pinjaman pinjol gitu ya. Ini data Betul, pribadi. iya. Data pribadi kita disalahgunakan, kita laporkan. Institusinya kan udah jelas. Betul. Dia dari pinjol dari perusahaan apa? Kita laporkan. Legalitasnya tidak ada ya? Legalitasnya Iya, tidak ada, betul. kita laporkan. Apa yang dia pakai untuk apa? Dasarnya apa? Dia pakai KTP kita sembarangan. Betul. Disalahgunakan misalnya untuk dia mengajukan Pinjaman lain ya. ke tempat lain,
atas nama kita, tahu-tahu tagihan itu datang ke kita pakai itu dasar itu untuk kita. Itu bisa ya Bang, kita kepolisian. laporkan ya Betul. Bang. Alat buktinya kita bawa, buktinya yaitu salah satunya tangkapan layar. Begitu ya. Terus dia pakai seperti apa? Dia pakai medianya apa? Media WhatsApp atau Facebook atau Twitter atau Instagram. Kita screenshot. Itu bukti itu semua bisa terekam dan bisa diketahui. Bisa di jejak digitalnya bisa ketahuan dia pakai provider apa untuk menggunakan medsos tersebut. Untuk dilacak oleh pihak Berarti polisi. satu dari tim hukum ya. Betul. Karena sebelum tahun 2008 belum ada undang-undang Betul. ITE ini. Sebelum ada undang-undang ITE ini ada Masyarakat di melapor ya nggak di backup ya, karena memang tidak ada undang-undangnya ya Bang. Undang-undangnya sudah ada sebetulnya. Cuma belum Sebelumnya itu dikuatkan. penghinaan juga di undang-undang kita, undang-undang hukum pidana. Dia akomodir juga di pasal 315 tentang penghinaan. Nah, tapi itu kan penghinaan secara langsung gitu kan. Oh, Buktinya iya. harus ada saksi, ada apa. Nah itu agak Berbeda dengan medsos. berbeda dengan media sosial. Iya. Nah, sekarang lebih Beda topiknya. dipertajam lagi dengan Undang-undang tapi ITE. dasarnya sebelumnya sudah ada Sudah ada ya? KUHP. Kita Oh, undang-undang hukum pidana yang mengatur itu di pasal 315. 35. Baik, pemirsa, kita mulai bertanya-tanya mengenai apa saja sih isi-isi dari Undang-Undang ITE mengenai yang berkaitan dengan masyarakat kita. Apa saja Bang kriteria online atau perjudian online? Kriterianya apa saja jika dia peserta yang bisa dijerat oleh Undang-Undang ITE? Mengenai perjudian tadi Bang, perjudian online itu wow, Nah. marak ya Bang, gimana Iya, tuh Bang? betul. Nah, mengenai perjudian itu kan dilarang. Sangat dilarang. Di Iya, betul. kitab undang-undang pidana dilarang, di undang-undang ITE pun dilarang di pasal 27. Kalau di KUHP itu kitab undang-undang pidana diatur di pasal 303. Dilarang, tidak boleh melakukan perjudian. Iya. Nah, selama ini perjudian online itu kan langsung. Jadi ada penawaran dari pihak yang mengelola perjudian, menawarkan kepada pihak kita berupa misalnya ada game-game online gitu kan. Iya. Nah, kita ikutan di situ. Tertipu lah kita di situ dengan hadiah segala macam, tapi sebelum kita transfer dulu rupiahnya untuk mendapatkan itu. Nah, ini kan pemerasan. Ya kan, nah, di sana kita bisa Tanpa juga. disadari pemerasan terjadi di situ ya. Nah, betul. Cuma Cuma dari game-game, dari daya game-game tariknya, itu, betul. Dan akhirnya kita kan terbuai, habis. Misalnya besok kita bisa jual apa kita, Iya, apa betul. kita hanya untuk perlahan habis Perlahan perlahan. habis. Kalau kita menyadari itu, bisa stop atau kita bisa melaporkan atau kita bisa mengetahui bahwa orang yang melakukan perusahaan yang mengelola judi online itu siapa, kita bisa menuntut balik. Tapi kalau tidak, polisi yang akan menangkap pengelola judinya sama kita sebagai pelakunya ditangkap karena dilarang kita itu melakukan. Nah, sanksinya ya seperti yang di pasal 27 ayat 2. Polisi juga kan Sanksinya? menangkap ada dasar laporan dari masyarakat tentunya Bang ya. betul. Kalau masyarakat nggak melapor ya nggak ada keluhan mungkin ya. Nggak. Ya. Nggak ada keluhan, tapi begitu ada laporan atau penyidik selama ini kan orang-orang penjudi online atau ditangkap Oh, karena betul, mereka betul. juga sering mengecek Oh gitu. setiap Ya. hari siapa sih yang selalu Polisi juga Game bekerja sendiri online. ya. bekerja seperti itu, dia sudah punya alat sendiri untuk melacak orang-orang yang suka menggunakan. Iya. Jadi untuk masyarakat kepentingan tahunya itu. cuma main, padahal Main. mereka terjebak atau terjerat. Terjebak. Iya betul. Kalau yang hanya dapat pada saat kita melaporkan kita merasa dirugikan, kita lapor perusahaan yang menyediakan Oh, judi tadi, online itu, dia sendiri yang kena. Tapi kalau polisi tangkap pemain sama yang mengelola, pernah kita pasal 27 Iya, keluar. ayat 2. Pengguna judi online-nya kena jerat juga. Karena jerat juga, karena kan dilarang. Dilarang iya, tidak oke. boleh melakukan judi. Ya. Iya, iya, oke Alicia, Betul. ada pertanyaan Ya. berikutnya boleh? Kalau misalkan menyebut tentang fisik seseorang, Ya. tapi tidak bernada buat menghina, tapi orang yang dibicarakan itu nggak terima dengan apa yang kita ucap. Kayak misalkan contoh, mau komentari postingan lama kayak, oh badannya gendut banget sih, diet dikit kayaknya lebih enak buat dilihat. Apakah itu termasuk untuk melanggar undang-undang itu ya atau tidak? Body shaming gitu Bang. Iya, Oh, ya. semacam manusia. Melanggar. Gitu. Nah, kan itu sebelumnya udah diposting, Iya, udah diposting. Penghinaan ya. Iya betul. diposting lagi. Pencemaran itu kena pasal 27, kena ayat 3.
Ya, sanksinya jelas dipukul rata dari judi, terus apalagi tuh Kesusilaan. kesusilaan, Iya. terus penghinaan, semua dipukul rata. 6 tahun 1 miliar. Pidana. Ancaman hukuman pidana penjara 6 tahun, denda 1 miliar. Wow. Jadi Nggak ada pilihan. nggak ada pilihan lain. Nah, jadi Semuanya. tolong teman-teman, sobat-sobat podcast berhati-hati Sobat dalam podcast. menggunakan Games termasuk James, termasuk judi di pasar Iya, di ayat 2, termasuk dalam Game slot gitu ya. fisik, betul, Oh, ya. sama seperti itu. body shaming tadi. Ya, kalau orangnya berpikiran nggak maaf, baper, ya cuek. Tapi Ya. kan kita semua berbeda kepala, isinya Betul. hati berbeda ya. Kadang-kadang kalau dia nggak terima, Orang yang boleh. tersinggung, ya boleh. Kalau tersinggung boleh, berarti ada wadahnya ya Betul, untuk ada lapor. wadahnya. Lapor. Saya nggak terima, Lapor. saya digituin ya bang, gitu ya. Lapor, betul. Oh, iya. Jadi Baik, kita pemirsa. dipanggil sama Polisi sebagai terlapor kita, kalau polisi diperiksa, disidik, Oke. diundang dulu sebagai diminta klarifikasi. Setelah itu evaluasi sama polisi, setelah itu dipanggil. Oke. Pemirsa, untuk pertanyaan mempertanggungjawabkan apa berikutnya yang untuk dia. Bang Riki. Menyinggung seseorang yang menggunakan nada menghina atau untuk kepentingan publik nih, apakah bisa dituntut undang-undang ITE? Misal, si A menegur tetangga lewat sosmed, ya Bang, Ya. menggunakan area parkir secara permanen, Bang. Ya. Itu berarti kan antara fisik kenyataan dengan tapi kita angkatnya di sosmed. Sosmed. Iya. Itu apakah melanggar undang-undang ITE si pengguna tadi itu, Bang? Melanggar, kan kita udah menggunakan sosmed. Tinggal kita lihat sosmednya apa. Tapi apapun itu sudah menggunakan sosial media, baik WhatsApp, Instagram, terus Facebook dan Twitter. Itu sudah menggunakan sosmed dan semua Tapi, orang Bang, tahu. Dan yang Si A ini kan berniat mengingatkan untuk kebaikan masyarakat karena si oknum tadi itu menggunakan parkiran Ya. di jalan umum ibaratnya itu kan Ya. bukan peruntukannya Bang. Ya. Kita untuk negur salah, untuk berhadapan langsung ke yang perwakilan juga takut tersinggung. Kita angkat nih di sosmed. Gimana sih lu? Kok pakai jalanan lu kan jadi nggak pas nih gitu. Nah, kita ini yang mengangkat kasus ya ceritanya kita kayaknya protes tapi cuma di sosmed tulisannya. Nah itu kita tuh kalau dia nggak terima kita juga bisa kena nggak Bang itu? sebetulnya sih tidak. Tidak ya Bang? Tapi dilihat dari kata-katanya seperti apa. Oh, Kata-kata kasarnya seperti apa. nadanya ya? Nadanya. Nada iya, nada Nada Dan buat apa menghina. yang dia sampaikan itu di sosmed tersebut, di tempat komennya, kita sampaikan apa di situ, nah itu jadi alat bukti kita untuk Betul. dikenakan ke pasal 27 ayat. Jadi bisa dipelajari dari isi kalimatnya. Isi kalimatnya betul. Apakah ini memang berada menghina, Betul, mencemarkan gitu ya, ya? Tapi betul. kalau berada hanya mengingatkan, protes baik-baik ya, oke. Tidak. Oke. Ya. Terima kasih Bang Riki. Pertanyaan berikutnya, kalau misalkan ikut mengkomentari atau mengkonfirmasi komentar negatif dalam suatu grup WhatsApp atau media sosial lainnya, misalkan reply di grup WhatsApp kayak orang A ngomong udah jelek, gendut lagi, terus yang lainnya ikut mengkomentari kayak mengkonfirmasi komentar negatif itu kayak, ya tuh gimana sih itu, orang bukannya diet, apakah yang ikut mengkonfirmasi itu melanggar undang-undang ITE atau tidak? Itu melanggar. Karena itu penghinaan. Ya kan? Diatur di undang-undang. Jadi perkataan seseorang di sosial media yang menyinggung orang lain Itu kena. di sana, body shaming, tetap Kena. Oke. kena pasal 27. Ya, jadi kita dibatasin. Kalau misalnya kita merasa apa yang perlu kita sampaikan itu terkait yang bersangkutan, misalnya tentang mengingatkan kamu terlalu gemuk sih, terlalu gini-gini, Iya. terkait Body fisik, shaming ya janganlah betul. Jangan ada. digunakan di sosial media. Yang menyampaikan Sampai awal, awal. yang komentar Sampai aja awal. udah kena, apalagi yang turunan-turunan nih ya. Betul. Iya betul. Betul. Jadi sepaket, Baik. sampai semua sepaket. Jika ada screenshot semua kena. Oke Om. Baik Om. Bang Riki, sekarang lagi maraknya juga pinjol di medsos nih Bang Riki. Ya. Ya, memang masyarakat kita kan kita nggak ngerti masalah ekonomi mungkin kepepet, akhirnya pinjol digunakan. Ya. Tapi si pinjol ini ya memang kadang-kadang kurang santunnya jika cicilan tadi tidak sesuai dengan yang sesuai janjinya mereka tuh
mereka menyebarluaskan ke keluarga, ke saudara, ke teman mengenai ujaran-ujaran yang jelek dan kotor gitu Bang. Itu gimana Bang? Apakah si A tadi yang diteror oleh penagih hutang itu bisa dikenakan undang-undang ITE? Bisa. Bisa juga ya Bang? Nah, bisa. Cuma ini kan sementara ini kan kalau dia berkata-kata melalui WhatsApp atau SMS mungkin kita bisa jadi bukti ya. Iya betul. Tapi kalau telepon itu yang saya belum tahu cara untuk ini ya, untuk merekam pembicaraan antara pihak pinjol dan pihak kita yang Meminjam. peminjam. Iya betul. Nah, itu yang susah. Kan Ya. diteror ya Bang? Nah, Nah, kan itu- kalau kita diteror telepon, kita nggak usah melayani, suruh dia datang aja ke rumah. Lihat apa yang mau dilakukan. Kan dia sudah tahu alamat kita kan sesuai dengan KTP yang Iya, orang itu kan tahu. Nggak mungkin dia pergi ke rumah. Oh gitu Bang? Sekarang kita lawan kayak begitu seperti itu. Yang misalnya orang-orang yang rampas kendaraan Iya. editor leasing Iya. lawan. Karena itu perampasan, salah itu. Oh gitu Terus Bang? demikian juga pinjol. Kalau dia di medsos Mengancam? kan minimal tuh di WhatsApp. Bahasa mengancam? Di WhatsApp. Iya, Nah, WhatsApp. itu kita screenshot langsung diamankan di tempat lain. Nah, jangan di situ nanti kalau dia bisa hapuskan ya. Bisa, Karena iya. sama dia hapus langsung. Karena sekarang ada ITE, pinjol juga sekarang hati-hati. Nah, jadi kita tangkapan layar itu berguna kita untuk sebagai alat bukti dan nomor teleponnya. Jangan lupa pinjol itu kan sebelumnya pakai nomor telepon, Iya betul. bukan pakai telepon kan, dicatat nomor teleponnya. Banyak Biar banget nomor provider yang telepon. menggunakan Iya ganti-ganti. Pinjolnya nomornya banyak. Iya. dirawat. Ya. Oke baik. Sobat Kodo Podcast dimanapun berada, sangat menarik sekali perbincangan kita di episode kali ini ya Alicia. Dengan tamu yang sangat istimewa ialah Bapak Bang Ricky atau Bapak Ricky William Peter Pandi, sarjana hukum yang benar-benar konsen di bidang hukum, sangat membantu dan menolong masyarakat sekitar kita atau yang lebih luas lagi, khususnya di topik masalah Undang-Undang ITE. Jadi inti atau kesimpulan dari obrolan kita tadi, bersyukurnya kita jadi seperti melek hukum, ya. Jadi mengerti bahwa apapun itu kita harus lebih berhati-hati dan bijak menggunakan sosmed. sosmed. Betul. Kalau mau berkata-kata mendingan langsung ketemu orangnya aja deh. Betul. Ya Bang Riki ya. Betul. Dan Ini satu sama yang lain kan Iya. kita sama-sama ditinggal di dalam Oke. Baik. sini. Alhamdulillah terima kasih banyak Bang Riki atas kehadirannya, atas ilmunya, atas segalanya yang telah diberikan untuk edukasi kita bersama dan masyarakat tentunya, teman-teman Sobat Kodo Podcast yang sudah mendengarkan, agar lebih kita untuk semangat lagi memberikan ilmu-ilmu atau memberikan penyampaian edukasi. Tolong dukung kami, diberikan sebuah semangat yaitu dengan memberikan like, Comment and share jangan lupa ya teman-teman. subscribe utamanya ya. Betul. Terima kasih kepada Bang Riki. Terima kasih, juga Bang kepada Riki. pemirsa atau Sobat Kodo Podcast. Jangan lupa tetap berbahagia dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.